Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kawasan ekonomi khusus KEK Sektor Keuangan atau Indonesia Financial Center IFC yang akan dibangun di Bali dengan lahan seluas 100 hektar konsepnya mirip seperti di Dubai. Menurut Purbaya, kawasan yang kini tengah dikembangkan pemerintah itu nantinya akan memiliki aturan hukum khusus termasuk berbagai insentif perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan bocoran terkait desain pelaksanaan kawasan ekonomi khusus KEK Financial Center di Bali. Menurutnya, kawasan tersebut tidak sebatas memberikan pengampunan pajak, tapi bisa jadi gerbang awal investasi di tanah air. Dalam keterangannya di Kompleks Bank Indonesia Jakarta pada Kamis 7 Mei, Purbaya mengatakan kalau KEK Financial atau Indonesia Financial Center (IFC) itu bakal mengadopsi sistem yang ada di Dubai. Meski sempat keceplosan menyebut kata tax haven, Purbaya menjelaskan kawasan yang kini tengah dikembangkan pemerintah itu nantinya akan memiliki aturan hukum khusus, termasuk berbagai insentif perpajakan, bahkan 0% pajak. Purbaya menegaskan kebijakan pembebasan pajak tersebut tidak akan merugikan negara, sebab uang investor yang akan masuk nantinya bisa dipakai untuk pembiayaan investasi dalam negeri termasuk melalui Danantara yang dinilai memiliki balik modal atau return yang bagus. Selain itu, dana asing yang masuk ke kawasan IFC juga dapat ditempatkan pada surat utang negara atau obligasi pemerintah. Dengan skema tersebut, Purbaya optimis Indonesia akan memiliki sumber pembiayaan baru yang lebih kuat dan berkelanjutan. Yang kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, nggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonomi Anda bilang, rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar itu, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gub. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kalau dia ditaruh di situ aja ngapa-ngapain, dia akan dapat returnnya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya, tempat Pak Gub, di sektor finansial yang lain, tapi yang paling menarik kan di sektor real. Jadi modelnya akan seperti itu yang sedang didesain. Kira-kira ya kelihatannya seperti itu deh, gue bocorin itu ya. Kira-kira yang saya tahu seperti itu. Dan itu akan desain dalam waktu tidak terlalu lama, akan segera dijalankan itu. Jadi bukan kawasan besar, ratus ribuan hektar, tidak segitu intinya, tapi nanti dia bisa nyerang keluar itu. Kalau selama di sentral di tempat financial centernya tadi dapat insentif, misalnya minta tax insentif, saya kasih. Kan nggak apa-apa, dulunya juga nggak ada apa-apa di situ. Tapi ketika dia keluar ada hasil, kan ada pajak dan lain-lain, dan ekonomi jalan. Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable. Dan kalau yang masuk ke luar negeri dolarnya banyak, rupiahnya juga akan lebih stabil. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Cuma nanti ke depan desainnya sedang disempurnakan supaya bisa berjalan dengan lebih sempurna.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi menyatakan OJK mendukung pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK sektor keuangan atau Financial Center di Bali sebagai bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan nasional dan meningkatkan aliran investasi global ke Indonesia. Menurutnya, keberadaan Financial Center di Bali menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan atau market depending di Indonesia yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Selain itu, pembentukan KEK finansial ini juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor internasional, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi pengembangan layanan dan produk keuangan. Di mana kita melihat sebetulnya ini adalah rencana yang sangat baik ya untuk pembentukan financial center di Indonesia. Ini tentu saja untuk sebagai akselerator untuk market deepening. Jadi kan ini PR kita semua. Juli Suwarti dan Ketua Semadias melaporkan.